If I could get a home, I would have my children. I would have my family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya King Hoshi si Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik dan hari-harinya bahagia selalu, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Ya santai aja. Santai mania. Kali ini kami akan memandu Anda dalam sebuah video singkat ini untuk mengelilingi dunia, dan kita kunjungi kali ini adalah negara Australia. Melihat dan membandingkan dengan berbagai negara di dunia, termasuk negara kita. Oh ya, sebelumnya kami ingatkan kita semua, dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pengetahuan dan pembelajaran semata. Simak video ini sampai selesai agar Anda paham. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia bersama negara Australia. Kebanyakan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Australia mengandalkan jaminan sosial untuk mendapatkan perawatan bagi mereka. Jenis perumahan di mana orang tinggal, sewa, atau ditempati oleh pemilik juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Mayoritas masyarakat Australia, yaitu 56% orang di bawah garis kemiskinan. Satu dari 8 orang dewasa Australia dan 1 dari 6 anak-anak hidup dalam kemiskinan. Sebuah laporan baru menemukan Dewan Layanan Sosial Australia dan studi bersama UNSW Sydney menemukan 13,6% populasi diperkirakan hidup di bawah garis kemiskinan setelah memperhitungkan biaya perumahan. Orang-orang dengan pekerjaan berbayar juga hidup dalam kemiskinan di Australia. Di antara orang-orang di rumah tangga di mana pendapatan utamanya adalah upah, 7% berada dalam kemiskinan. 7% ini terdiri dari keluarga dengan anak-anak. Mereka yang hanya bergantung pada penghasilan paruh waktu atau buruh kasar, dan mereka yang memiliki biaya perumahan tinggi. Karena sebagian besar hidup dalam rumah tangga yang menerima upah. Kelompok ini merupakan bagian penting, yaitu 38% dari semua orang dalam kemiskinan. Namun pihak Australia Council of Social Service bekerja untuk memastikan bahwa Australia mencapai target 2030 di bawah tujuan pembangunan berkelanjutan. Artinya, pada tahun 2030 mereka memprioritaskan bahwa angka kemiskinan di Australia akan turun dengan berfokus pada 2 cara, yaitu mengurangi setidaknya setengah dari proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan, dan yang kedua, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi dengan pendapatan terendah pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal yang akan dilakukan oleh lembaga tersebut adalah pihak Australian Council of Social Service mengembangkan kebijakan
mengadvokasi dan melakukan penelitian untuk mempengaruhi hasil kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, sistem jaminan sosial yang adil, yang memastikan mereka semua memiliki pendapatan yang memadai untuk menutupi biaya hidup dan hidup bermartabat, bebas dari kemiskinan. Yang kedua, sistem perpajakan yang adil, yang memberikan pendapatan yang memadai untuk mendanai layanan dan mendukung hari ini dan di masa depan. Yang ketiga, pekerjaan penuh. Kesempatan kerja dengan jam kerja berbayar yang memadai bagi mereka yang mencarinya, termasuk bagi orang-orang yang saat ini menganggur dalam jangka panjang, dengan layanan pekerjaan yang responsif dan berkualitas bagi orang-orang yang kurang beruntung di pasar tenaga kerja. Yang keempat, layanan berkualitas didanai secara adil untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat, memungkinkan inovasi dan memberikan upah yang layak bagi pekerja dalam kerangka pendanaan baru yang mengakui biaya nyata dari pemberian layanan dan mendorong kolaborasi. Perumahan yang aman, terjangkau, aman, dan berkelanjutan untuk semua orang. Yang kelima, tindakan efektif untuk mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan keterjangkauan energi melalui transisi cepat menuju ekonomi bersih yang adil, inklusif, merata, dan terjangkau. Orang-orang yang paling rentan terhadap dampak iklim didukung untuk beradaptasi dan pulih. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penentuan nasib sendiri untuk orang pertama Australia atau orang-orang pribumi Australia itu sendiri. Apa yang kita dapatkan dari video ini bahwa ada berbagai sebab lahirnya kemiskinan dan harus memiliki strategi khusus untuk menangani kemiskinan. Selanjutnya, simpulkan sendiri bagaimana kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini jika menurut Anda bermanfaat, dan kami juga akan terus membantu Anda untuk mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.